Oke, kita mulai. Hmm, Oke, jadi hari ini kita bakal belajar dikit tentang deret Lauren. Deret Fourier. Nah, ini singkat aja kali ya. Ini kalau di catatan Bapak mungkin lumayan panjang, cuman ini poin-poin utamanya aja. Kita harus tahu kalau fungsi Fourier itu dinyatakan sebagai ini, seperti ini gitu. Dengan 0, AN, dan BN itu adalah koefisien Fourier. Terus, oke, ini dengan batasan min pi sampai pi atau dari 0 pi sampai 2 pi gitu. Koefisien itu dinyatakan sebagai berikut nih. AN sama dengan sekian, BN dan A0 sekian gitu. Nah, kalau kita sadar, itu ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Kalau fungsi genap itu, kosinus itu kan fungsi genap ya, sinus fungsi ganjil. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi genap, fx itu genap, maka bn-nya itu benar. Oke. Maka bn-nya itu adalah 0 yang ini. Karena sinus itu kan fungsi ganjil. Kalau dia dihadapkan sama fungsi genap, maka dia akan menghasilkan 0 gitu bn-nya. Maka fx-nya adalah 0 ditambah bla 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 ini. Terus kalau misalkan fx-nya itu ganjil, maka AN-nya itu yang 0. AN dan A0 sih sebenarnya. A0 sama dengan 0 juga ini. Ya. Maka fx-nya itu menyisakan BN aja. Penjumlahan dari BN dikalikan sinus. Gitu. Nah, bedanya apa? Ini kan aku tulisin lagi koefisiennya. Padahal ini juga udah ada. Bedanya itu cuman dari batasan. Kalau misalkan yang di atas ini kan min pi min pi sampai pi atau 0 sampai 2 pi gitu. Kalau yang ini tuh batasannya dari min L sampai L atau 0 sampai L. Apa aku tulis aja? Pada apa ya? Min L, gak usah gini. Pada min L, boleh kah? Ada min L, koma L, atau 0 sampai L berarti ya. 2L sorry. Gitu. Bedanya cuman di batasan aja. Terus udah sih. Terus kalian jangan lupa sama integral parsial ini gitu. Dimana kalau kita punya integral UdV itu sama dengan U kali V dikurangin integral dari VDU. Buat prakteknya gimana, langsung ke contoh soal. Jadi ya sebenarnya cuma nyiapin 2 soal ya buat tutor ini karena cuma buat deret aja, belum masuk transformasi. Untuk yang pertama bentar. Yang 2 nih aku belum selesai, cuman nanti kita coba bareng-bareng aja. Kalau yang nomor 1 itu kita punya FT untuk min L sampai L gitu. Nah, ini kan L batasannya ya. Makanya di sini makanya apa? NPX per L gitu. Oh ya ini ya oke. Terus kita tuliskan dulu lah. Kita harus cari apa dulu? Berarti kan kita harus tahu koefisien ini. Tuh, yang pertama mencari A0. Di mana A0 itu kan 1/2L integral dari minus L sampai L. Iya benar ya? Oke. Dari fungsi dt itu. Nah, fungsinya ini kan
Kok aku nggak tulis ya? Ini kan sama dengan apa fungsinya nih? Fungsi T kan ya? T dt. Berarti kita punya 1/2L. Berarti kalau integral T itu kan T kuadrat, T kuadrat per 2 dari batasannya dari apa? Min L ya? Min L sampai L. Gitu. Nah, ini kan nanti jadinya L kuadrat per 2 minus apa? Minus L kuadrat per 2 juga. Berarti yang bagian ini kan saling menghilangkan. Makanya ini jadi 0 gitu. Oke, terus lanjut ke yang AN. AN itu kan 1/L integral minus L sampai L T cos NPT per L dt. Nah, kalau kita lihat ini kan ada T dikalikan kosinus gitu. Kosinus dalam fungsi T, maka kita nggak boleh langsung integralin. Jadi emang permasalahan dari Dirac Fourier ini kita nih bukan males apa sih namanya, sulit di bagian integralnya aja. Kalau penyelesaiannya kan ya cari koefisien terus dimasukkan ke deret gitu. Cuman kalau kalau nggak teliti di bagian integralnya susah sih, harusnya nanti dapatnya mungkin ada beda-beda nggak sesuai jawaban gitu. Jadi harus hati-hati di bagian integralnya gitu. Kalian harus ingat ya integral parsial ini. Jadi apa sih U, apa sih V? Tuh, kalau di integral parsial, ini nih bagian U-nya. U, gitu. Kosinus ini sampai sini, kita misalkan dV. Nih, U dimisalkan T. dV-nya itu kosinus NPT per L dt. Ya, benar. Nah, kalau turunannya U diturunin kan jadi 1 kan ya? 1 dV gitu, atau dV aja. Kok dV sih? dt harusnya. Sorry. Nah, terus kalau dv-nya kosinus, integralnya kosinus apa? Sinus, tapi jangan lupa dikalikan koefisiennya ya. Kan ini kan kita integralin terhadap terhadap T, berarti koefisiennya kan NPL, NP per L gitu. Jadi ingat kalau integral 1 per koefisien gitu, berarti L per NP dikalikan sinusnya. Gitu. Terus udah kita masukkan ke ini ya, integral parsial ini. Rumus ini. Oke, dimasukkan ke rumusan integral parsial. Jadi AN-nya itu ya kita tulis ulang aja yang ini. Jadi ini gitu, dimana kalau integral parsial itu kan UdV, integral UdV itu sama dengan U kalikan V. U-nya kan T, V-nya itu ini T, U-nya itu T, V-nya ini, ya kan? Dikurangin sama integral VDU, dimana V-nya yang ini dikalikan sama DU. DU ini kan sama dengan DT. Ya udah kita tulis gini. Nah, ini kan tinggal diselesain pakai integral biasa ya. Kalau udah terbagi kayak gini, dimana ya ini kita tulis ulang aja yang bagian awal. Terus integral dari sinus, integral sinus kan minus kosinus, makanya minnya dikeluarin jadi positif gitu. Nah, jangan lupa integral sinusnya itu dikalikan 1 per koefisien ya. Jadi L per NP-nya itu sekarang dikuadratkan. Kosinus NPT per L, di mana T itu kita tinjau dari min L sampai L. Kalau kalian masukkan ya ini nanti didapatkan 0 gitu. Boleh dicoba. Ini kalau ini kelihatan lah ya kan di substitusi ini perlu ditulis ulang ya. Ya, nggak usah deh. Yang lainnya kita dapetin 0 gitu. Kalau sadar sih sebenarnya
fungsi yang kita punya itu kan fungsi ganjil ya. Kalau fungsi ganjil itu kan 0 sama AN-nya 0 gitu. Jadi sebenarnya kalau mau langsung nulisin kalian bilang gini aja. Apa namanya? Karena fx adalah fungsi ganjil, maka A0 dan AN-nya sama dengan 0, maka fx sama dengan ini, itu harusnya nggak apa-apa. Aku ingat Bapak juga waktu itu pernah bilang kalau kalian di UAS atau PR ngerjain kayak gitu nggak apa-apa, cuman kalau misal ya biar kelihatan, biar meyakinkan kalian, kan kadang nggak yakin ya fungsinya itu fungsi ganjil atau fungsi genap gitu, itu ya lebih baik ditulis aja, dikerjain buat meyakinkan kalau itu beneran fungsi ganjil atau fungsi genap. Soalnya kadang ada fungsi yang kelihatan ganjil gitu, ternyata itu bukan fungsi ganjil. Kalian kalau misal latihan tuh kadang baru bisa muncul intuisinya kapan harus jawab cara cepat atau harus ngitung gitu. Tapi saran aku lebih baik dihitung aja biar biar apa ya, valid gitu jawaban kalian. Oke, lanjut yang terakhir, koefisien terakhir BN gitu. BN adalah 1/L min L fungsi dikalikan sinus gitu. Kalian hafalin lah ya buat rumus-rumus koefisien ini, pasti berguna, pasti kepake sih di UAS gitu. Oke, lagi-lagi integral parsial ya ini. Sorry. Kenapa deh? Oke. Terus kita punya kalau di fungsi ini tuh kan berarti apa? BN-nya adalah 1/L di mana FT-nya adalah T sin NPT per L gitu. Berarti kita punya U-nya adalah T lagi, terus DV-nya adalah sinus sampai sini ya. Kalau kalian nulis jangan lupa ini ditulis, disertakan DT-nya. Oke, berarti kalau kita punya U-nya sama dengan T, DU-nya adalah DV atau 1 gitu ya, 1 DV. Kok DV lagi sih? Maaf, DT. Tuh ya. Terus DV-nya kita punya sinus bla 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 ini. Berarti kalau diintegralin sinus jadi kosinus gitu. Ini jadi 1 per koefisiennya atau L per NP kosinus NPT per L. Gitu. Terus substitusi lagi. Dimana U dikalikan V-nya adalah T dikalikan minus ini kan ya. Jadi minus T, atau kita masukkan aja di sini. Nggak usah deh biar bawahnya sama. Ya, minus T L per NP kosinus ini, inilah V-nya ya. Terus dikurangi sama integralnya VDU, dimana ini V-nya dikalikan DU-nya DT gitu. Ada yang kurang ya ini? Ini harusnya ada minusnya. Oh ya, kalau ada yang kurang nanti ngomongin langsung aja ya, soalnya aku juga belum tahu jawaban yang benar. Nah ini kan minusnya bisa dikeluarin ya, begitu. Apa lagi? Oke, udah. Nah yang bawah ini udah aman ya harusnya ya. Ya bener. Oke, lanjut. Jadi yang ini kan masih sama suku yang awal. Terus yang ini integralnya apa? Ini kan koefisien bisa keluar lah ya, dikuadratin sama kayak cara yang tadi. Terus yang ini kosinus, integral kosinus kan sinus aja, jadi ini tetap positif. Terus ditinjau dari minus L sampai L. Kita substitusi lah itu min L sampai L-nya. Nah, kalau disubstitusi itu nanti didapatkan ini hasilnya. Semoga aku nggak salah. Gitu. Nah, kalau kita udah punya A0, AN, dan BN-nya, kita masukkan ke yang
fungsinya apa yang ini kan tadi ya. Nih, ini kan ya dimana nolnya itu 0, terus AN-nya juga ini AN-nya 0, berarti ini seluruh suku ini. Kok nggak mau sih? Nah, nggak tahu deh. Ya udah, kalian paham lah ya maksud aku. Jadi kayak 0 sama AN-nya ini 0, berarti kan kita tinggal punya suku yang BN gitu. Terus kalau dijabarin jadinya kayak gini. Nah, BN-nya di substitusi, kita kan punya BN-nya ini. Masukkanlah ke sini, dikalikan sinus bla 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 ini. Udah didapat fungsinya kayak begini hasilnya. Cuman nanti kalau kalian mau jabarin deretnya juga boleh dalam fungsi kayak gini. Juga udah aman sih. Gitu. Terus mungkin ada yang nanya kenapa kayak gini gitu ya. Nah, ini kan kita punya cosinus NP sama di sini ada N lagi gitu. Kalau 2L sama P ini kan cuma konstanta gitu ya. Kita bisa keluarin dari apa sih namanya, sigma, dari sigma ini gitu. Terus kenapa ini minus 1 pangkat N minus 1 N plus 1 gitu. Kalau kosinus itu kan bentar. Ya. Kalau kosinus itu kita bisa jabarin kalau mau dijadiin dalam min 1 N plus 1. Gimana sih ngomongnya ya? Ya udah kalian coba substitusi aja kalau misal ini udah keluar ya. Kalau kosinus 0 itu berapa ya? 0 tuh harusnya 1. Kalau ini 1 min 1 per 1. Ya gitu deh intinya ya. Ya gitu. Ya udah nanti kalian jabarin aja. Cuman kalau nanti ininya fungsi sinus, berarti ini apa harusnya? Ini nggak usah tambahin 1 ya harusnya. Kalau masukin N-nya 1, 2. Ada yang salah ya? Ini apa nggak ada minusnya ya? Coba aku nanti cocokin lagi ya ini ya. Kayaknya ada di buku, cuman aku belum cross check lagi jawabannya udah bener atau belum. Cuman yaudah deh aku coba lihat lagi ya. Nanti aku kabarin kalian jawaban akhirnya gini atau bukan. Atau kalau mau aman apa sampai sini aja ya sementara. Ini dihapus dulu deh. Aku nggak terlalu yakin. Gitu. Ya udah nanti kalau mau kalian jabarin aja. Kan tinggal substitusiannya ya ini. Jabarin. Ini hasilnya apa gitu. Oke, sementara gitu dulu aja ya. Sekarang masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini aku belum selesai. Ya udah. Oke. Kita sekarang punya x kuadrat karena ini domain x gitu ya. Jadi sorry. Karena ini batasannya 0 sampai 2pi, berarti kita pakai aman. 0 sampai 2pi masih pakai yang atas ya. Sorry, tadi kita pakai yang bawah. Kalau sekarang pakai yang atas. Itu untuk nyari koefisiennya. Oke. Sekarang kita nyari A0 dulu. A0 itu kan 1 per 2pi. Harusnya ini kan kalau di rumusnya min pi sampai pi gitu. Cuman ya nggak apa karena batasannya intinya 2pi lah ya gitu periodenya. Jadi bisa kita ubah dari 0 sampai 2pi. Oke. Dimana A0 adalah 1 per 2pi
integral ini kita substitusi fx-nya kita punya x kuadrat gitu. Terus dimana integral dari x kuadrat kan x pangkat 3 per 3. Terus disubstitusilah yang 2pi ini ke sini. Jadi kan 2pi pangkat 3. Terus ini dibagi 2pi. Jadi tinggal 2pi kuadrat atau 4pi kuadrat per 3. Karena kalau 0 ya 0 dikurangi 0 ini ya. Itu udah kita dapat A0-nya. Terus habis itu mencari AN. AN ini fungsinya ini. Tuh. Terus berarti kalau kita substitusi fungsi yang kita punya, x kuadrat dikalikan kosinus nx. Nah, ini kita perlu pakai integral parsial lagi, di mana u-nya sekarang x kuadrat. Nih ada pangkat 2 ya, berarti kalau ordenya nih, ini kan kayak anggaplah bilangnya kita orde gitu, ini kan ordenya 2 gitu. Berarti dalam pengerjaan kalian tuh pasti akan menyelesaikan 2 kali integral parsial. Kalau misalnya yang tadi itu kan T doang ya di sini, T pangkat 1, berarti sekali integral parsial gitu udah selesai, jadi didapatlah koefisiennya. Cuman kalau ini pangkat 2, pasti kalian akan menyelesaikan 2 kali integral parsial. Gitu juga kalau misal x pangkat 3, semakin banyak ya semakin ribet dan semakin panjang. Jadi kita coba yang x kuadrat gitu ya. Terus di mana u-nya adalah x kuadrat. Terus du-nya turunan dari x kuadrat itu kan 2x dx. Terus kita punya dv-nya kosinus nx dengan integral kosinus adalah 1 per n sin nx. Tuh, terus udah. Sekarang kita substitusi lagi ke yang fungsi ini an 1 per pi, sorry yang ini maksudnya, dimana integral parsialnya adalah u dikalikan v, maka x kuadrat per n enggak sih ini harusnya banyak banget tipenya. Kalau ada yang salah lagi langsung ngomong deh ya, atau chat kalau aku nggak dengar. Terus dikurangin sama integral dari v du gitu. Nah, ini kan 2 sama n itu kan cuma konstanta aja gitu. Jadi ini bisa dikeluarin dari integralnya, berarti kita cuma perlu ngeintegralin x dikalikan sin nx dx. Nah, ini kan yang parsial pertama udah beres. Sekarang kita punya lagi. Ini kan harus parsial lagi ya, x sin nx ini. Dengan x-nya itu sebagai u. Maka turunannya u itu adalah dx. Terus dv-nya kita punya ini, sin nx dx. Maka v-nya adalah min 1 per n cos nx. Karena integral dari sinus adalah minus. Sebentar ya. Oke. Lanjut ya. Sampai sini aman nggak? Oh, bentar lanjut. Oke. Lanjut sampai mana tadi ya? Sampai parsial kedua. Nah, parsial kedua ya ini kita tulisin ulang aja gitu. AN-nya adalah bla 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 ini. Kalau yang suku ini kan nggak berubah karena ya udah. Ini kenapa kayak gini? Harusnya ini per N juga ya. Maaf. Aku agak lama, sorry soalnya ini pakai mouse. Gini, oke, aman ya harusnya. Oke, yang ini udah aman. Terus masuk ke yang sini. Ini kan minus 2 per n integral dari ini, dimana u-nya ini x, terus v-nya ini. Kan kalau integral parsial u dikalikan v, berarti x dikalikan ini gitu. Jadi
X dikalikan ini kan X per N cos NX, terus dikurangin sama integral. Bentar, ini aku kayaknya ada yang bagian aku skip biar jelas kali ya, aku tulis ulang aja. Ini kan aman ya, terus yang ini itu kan 2 per N, terus X dikalikan, ini minus ya, minus dulu, minus X per N cosinus NX, ada yang kurang, iya oke, dikurangin sama integral dari integralnya V du ya, V du, berarti ini semua V dx aja berarti. Oke. Nah baru nih kan dikeluarin ya, ini negatif negatif jadi positif, terus ini juga kayak bener, kok ada yang kurang ya, oh ini disubstitusi ke sini, ini jadi kayak, ini kan sekarang berubah jadi benar yang kayak negatifnya ini dikeluarin semua, negatif yang ini dikeluarin semua, ini kan berarti jadi positif, ini positif, yang ini dikeluarin tadi, masih menyisakan negatif di sini, atau kita ubah aja itu jadi gini ya. Oke, terus terus sekarang kita punya integralnya dari 1 per N cosinus NX, dimana cosinus kalau diintegralin kan sin, jadi jangan lupa integral itu kan 1 per koefisien dari dikalikan sama kebalikannya sin gitu. Jadi ini 1 per N kuadrat sin NX. Oke, terus kita masukin yang N 2 per N nya ini, jadi 2x per N kuadrat cosinus NX, terus dikurangin sama 2 per N nya masuk ke sini, jadi 2 per N pangkat 3 sin NX. Kalau batasannya 2pi 0 sampai 2pi, kalau sin itu kan sin 2pi 0, jadi ini kayak 0 min 0 gitu yang ini, jadi semua suku yang sin itu bakal 0 nih, 0 sama 0, jadi kita menyisakan suku yang kosinus. Jangan buru-buru lihat, karena di sini ada di bagian pembilang gitu ya, di bagian pembilang ada X, maka itu harus hati-hati ya, kita substitusi satu-satu, jangan buru-buru langsung, karena kosinus itu cosinus 2pi 1, terus cosinus 0 itu juga 1, terus yang suku ini tiba-tiba hilang, enggak gitu ya. Jadi 2x per N kuadrat cosinus 2pi cos 2pi 1 dikurangin, nah kan 0 juga disubstitusi ke sini, jadi apa, 0 juga ini gitu, suku yang ini 0, berarti kita punya 1 per pi dikalikan 4pi per N kuadrat, dapatlah kita 4 per N kuadrat gitu untuk AN-nya. Oke, terus sekarang kita lanjut coba pelan-pelan yang BN-nya ya. BN-nya ini berarti kan ini sama, dimana fx-nya itu adalah x kuadrat sin nx. Benar ya? Terus integral parsial lagi dengan apa? Biar cepet ya, langsung kopas ini. Dengan x-nya u-nya adalah x kuadrat dan du-nya adalah 2x dx. dv-nya sekarang bukan kosinus tapi sinus. Sin nx kalau diintegralin jadi apa? Minus cos kan? Jadi suku ini jadi kosinus. Gitu. Sekarang substitusi lagi ke sini. Jadi bahannya apa nih? Integralnya kita ilangin u
UV ya. U kali V berarti minus X kuadrat dibagi N. Kosinus NX. Terus dikurangin sama integral. Oh ya, integralnya tulis ya sebenarnya. Ya udah, gini deh. Dari 0 sampai 2pi. Pi 2pi. Terus kalau yang dalam integral itu adalah VDU kan ya. Oh ya, jangan lupa biar mempermudah ya. Nggak sih mempermudah sih ya, biar kelihatan aja nih kalau ini konstanta gitu. 2 dikalikan 1/n kan. Berarti ini apa? 2 per N. Yang di dalam tinggal X dikalikan, oh ya jangan lupa minusnya X dikalikan awas NX nih. DX ya. Sorry. Ya. Terus minusnya kita keluarin aja jadi positif. Oke, nih. Ya, nih. Oke. Sekarang integral parsial kedua. Kalau sekarang kita punya apa? Sekarang punya U-nya adalah X aja. Ada yang kelewat nggak tadi? Kalau ada, ingetin aja. U-nya sekarang apa? Kita punya U-nya X. Ini kan dengan cos NX dx ini jadi dV. Cos NX, X. Cos NX dx itu V. Kalau U-nya diturunin, itu jadi dx aja kan, atau 1 dx gitu. Kalau kosinus diintegralin jadi sin aja ya, 1/n sin nx ya. Nah benar. Lagi kita substitusi ke sini. Ini suku yang ini aman ya, nggak ada perubahan. Terus kita tinggal ngubah yang integral ini. V dikalikan U adalah X per N. X per N dikalikan sin NX. Terus dikurangin sama integral apa? Integral dari 0 sampai 2pi. VDU-nya, V-nya 1/n sin, DU-nya dx. Oke. 1/n sin nx dx. Oke, kita punya kayak gini ya. Terus kita selesaikan yang si integral dari sinus ini. Integral dari sin apa? Integral dari sin minus cos. Berarti ini jadi plus 1/n kuadrat kosinus nx. Ini ya. Oke, fungsi yang ini kita hilangin. Nah, udah. Sekarang kita substitusi ke dalam yang 2n-nya. Jadi ini apa? 2 per n kuadrat. Terus yang ini 2 per n pangkat 3. Nah, kita udah punya kayak bentuk gini. Jangan lupa ini ditinjaunya dari 0 sampai berapa tadi? 2pi, maaf. Gini ya. Sama kayak tadi, suku yang ini tuh suku yang ini kan pasti hilang ya, yang sinus ini. Karena sin 2pi dikurangin 0 gitu, kayak 0 min 0. Jadi yang ini pasti hilang. Jadi kita tinggal fokus sama yang kosinus. Maka BN-nya kita punya apa? BN-nya adalah kosinus N. Kosinus dimasukin 2pi apa? 1 ya? Sorry, ininya harusnya
kita ubah dulu. 2pi kuadrat apa? 4pi kuadrat dibagi n kosinus 2pi 1 ya. Terus dikurangin sama ini 0 disubstitusi ke sini 0 ya, dikurangin 0. Karena ini min berarti plus 0. Biar kelihatan bedanya aku kurungin ya. Nah, terus yang bagian ini disubstitusi lagi. Oh yang ini kita tahu ini 0 lah ya. Kayak yang atas tadi. Terus kalau yang ini kosinus dimasukin 2pi, 2pi-nya dimasukin ke ini jadi 1. Tapi yang di atas ini kan nggak ada variabel x-nya. Maka ini juga akan jadi 1 gitu, jadi min 1. Yang ini juga 0 gitu. Keluarin dulu. Nah, udah. Nah, yang ini kita punya 0. Ini 0, ini 0. Berarti kan kita punya apa sekarang? Tinggal n sama dengan 1 per pi dikalikan apa ya? Minus 4pi kuadrat. Ya. Minus 4pi kuadrat per n. Ini. Jadi yang ini kita punya minus 4pi per n. 4pi per n. Gitu. Udah, kita udah punya lengkap. Yang ini BN-nya. Terus AN-nya tadi ini ya. AN-nya ini. Dan A0 ya. A0-nya ini. Tuh. Kalau udah punya koefisiennya, kita masukin ke ini kan kita pembuktian ya. Nanti kita cocokin apakah benar sama kayak gini atau enggak. Sekarang kita masukin ke fungsi yang atas, sorry. Ya. Kita masukin ke fungsi yang ini. Jadi A0-nya kita punya apa tadi? 4 per n kuadrat. Yang ini A0-nya kita punya 4 per n kuadrat. Terus AN-nya kita punya AN-nya 4 per n kuadrat. Berarti bukan 4 per n kuadrat tadi. A0-nya 4pi kuadrat per 3. Pi kuadrat per 3. Terus AN-nya tadi yang 4 per n kuadrat ya. 4 per n kuadrat. Terus substitusi yang BN-nya minus min 4pi per n. Sin x ini jadi ini. Bentar. Kenapa nggak mau diantar? Pantang lah ya. Kenapa nih? Ya udahlah. Oke, nggak mau. Oke, ya udah intinya kayak gini. Terus kita cocokin sama jawabannya Bapak. Oh ya, BTW ini yang nomor 2 soal UAS. Jadi coba kalian koreksi lagi.
siapa tahu aku ada salah cara, cuman kalau misal udah sesuai sama ini harusnya bener ya, ini kan pembuktian. Kalau pembuktian kalian lebih enak kelihatannya kayak jawaban kalian udah bener atau belum. 4pi kuadrat oke, udah sama, biar sama bentukannya kali ya gini. Wah, kenapa? Udah sam dari berapa tadi? Oh, n ini sama dengan 1 sampai tak hingga. Terus kita masukin ini ya, bentar, maaf ya ribet. Nah, sip. Nah, udah sama bentuknya. Oke, udah bener jawabannya. Oke, gitu aja deh. Paling itu dulu dari aku 2 soal doang, gak usah banyak-banyak biar kalian gak pusing. Kalau ada yang pengen ditanyain, nanti boleh ditanya atau ditanya di tutor ini atau bisa PC aku atau Farel juga boleh. Oke, next boleh Farel mungkin. Oke, kedengeran nggak suara gue, Den? Aman, Rel. Oke, bentar. Oke, makasih Densi. Ntar aku share screen dulu. Dan boleh minta ini nggak? Share screen. Udah bisa belum, Rel? Oke, udah. Kelihatan nggak ya? Udah kelihatan ya? Jadi kali ini aku bakal bahas beberapa latihan soal tentang deret Fourier. Jadi ini tuh aku ambil latihan soal dari buku QT Tang versi ketiga. Jadi mungkin kita langsung bahas aja soalnya. Jadi ini kan diketahui deret Fourier katanya tuh fungsinya fx sama dengan pi plus x di rentang min pi sampai 0. Terus pi min x itu rentang 0 sampai pi. Nah, seperti yang tadi Densi udah bilang, kan kita harus tahu dulu ya, koefisien A0, AN, sama BN. Nah, cara cari nilai itu bergantung sama fungsinya. Jadi misalkan, kalau fungsinya ganjil, berarti dia nilai A0 sama AN itu 0. Tapi kalau nilainya BN, kalau nilainya genap, berarti dia tuh BN yang sama dengan 0. Nah, apa itu A0, AN, sama BN? Ntar aku tunjukin dulu. Nih, kelihatan ya? Jadi A0 itu sama dengan 1/2 pi integral pi sampai pi fx dx. Ini min pi, sorry. Terus AN itu sama dengan 1/pi integral min pi sampai pi fx kosen dx. Dan BN sama dengan 1/pi integral pi sampai min pi sampai pi fx sin x dx. Nah, A0, AN, sama BN ini adalah koefisien Fourier yang bakal kalian cari buat masukin ke bentuk umum yang ini. Gitu. Nah, balik lagi ke soal yang tadi. Berarti kita pertama harus nyari tahu nih, fungsinya ganjil apa genap. Kenapa? Biar ini bisa memudahkan kalian nggak perlu ngitung semuanya gitu. Nah, kan kita tahu fungsinya tuh fx sama dengan pi plus x di rentang min pi sampai 0. Nah, kalau misalkan fungsi ganjil, nih, fungsi ganjil fx sama dengan minus fx. Sedangkan fungsi genap
min fx sama dengan f minus x gitu. Nah sekarang kita masukin ke soalnya. Kan berarti ini fx sama dengan pi plus x di rentang min pi sampai 0. Berarti kita masukin si x-nya itu sama dengan min x biar kita buktiin dia genap atau ganjil. Berarti di sini pi plus minus x, kan ini x-nya ganti jadi min x kan. Terus yang di sini rentangnya diganti sama min x juga gitu. Terus tinggal kita aljabar biasa, berarti kan ini f min x sama dengan pi dikurangi x kan. Terus yang ini karena ini minus kan bisa dikali minus ya, biar jadi positif, tapi tandanya berubah gitu. Jadi pi kurang dari x kurang dari 0. Terus kita dapat nih batian f min x sama dengan pi min x rentangnya 0 kurang dari x kurang dari pi gitu. Terus kita sekarang masukin kalau mau ngecek yang satunya lagi. Kan ini fungsi satunya fx sama dengan pi min x. Kan yang tadi plus kan. Rentangnya 0 sampai pi. Terus kita ganti min x. Ganti x-nya sama min x. Ganti x-nya sama min x. Terus kalau udah berarti kan ini jadi plus kan. Min ketemu min. Yang di sini kita bisa dikali negatif biar tandanya berubah. Ntar ketemu hasil akhirnya f min x sama dengan pi plus x dengan rentang min pi sampai 0. Nah, berarti kita bisa dapat kesimpulannya, kan fungsinya fx sama dengan pi plus x di rentang min pi sampai 0. Terus kalau misalkan f-nya sama dengan min x, dia hasilnya pi min x min pi sampai 0. Kan berarti ini fx sama dengan f min x kan. Berarti dia termasuk fungsinya fungsi genap gitu. Kalau fungsinya fungsi genap, berarti bn-nya yang sama dengan 0. Kalau misalkan kalian ketemunya yang ganjil, fungsi ganjil, berarti dia A0 sama N-nya yang AN-nya yang 0 gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut masukin ke rumusnya. Nah, kan tadi kita tahu ya, A0 itu sama dengan seperdua pi integral min pi sampai pi fx dx. Nah, kenapa aku di sini cuman seperti nggak ada duanya? Karena di sini aku masukin rumus akhirnya tuh A0 per 2. Nah, sebenarnya kalian bisa seperdua pi atau seperpi tergantung kalian nulis rumus akhirnya. Kalau misalkan nulis rumus bentuk umumnya A0 per 2, berarti kalian pakainya yang seperti. Tapi kalau misalkan nulis rumus akhirnya, rumus umumnya A0, berarti dia pakai yang seperdua pi gitu. Terus kita balik lagi. Kan berarti ini A0, kalau di sini aku pakainya seperti, kan seperti dimasukin min pi sampai pi fx dx. Terus kita masukin fungsinya. Kan berarti fungsinya tadi ada dua ya. Dari yang rentang min pi sampai 0, fungsinya pi plus x, sama dari 0 sampai pi, fungsinya pi min x. Nah, kalau udah, tinggal kalian hitung satu-satu aja. Kan ini kan berarti bisa dipecahkan. Kan ini pi plus x. Kemudian bisa kalian jabarin integral min pi sampai 0 untuk pi yang ini sama ditambah integral min pi sampai 0 untuk yang x. Dipecahin aja jadi 2 gitu kan. Terus kalau yang ini satunya lagi kan berarti dia integral 0 sampai pi dx dikurangi integral 0 sampai pi minus x dx gitu. Terus kalau udah tinggal kalian matematika biasa aja, ini integral biasa pi x kan, rentangnya min pi sampai 0, ini integralnya x kuadrat per 2, masukin rentangnya min pi sampai 0, yang ini integral pi x, rentangnya 0 sampai pi, yang ini min x kuadrat per 2, rentangnya 0 sampai pi. Terus kalau udah tinggal kalian masukin biasa aja, hitung-hitung biasa, ntar ketemu hasilnya segini. Seperti kali pi kuadrat. Kan berarti ini tinggal pi doang kan.
gitu. Yang ini matematika biasa aja sih gitu. Kalau udah, kita lanjut ke ngitung yang AN-nya. Kan ini AN ya. AN kan rumusnya seperti integral pi sampai pi fx cos nx dx. Nah, kita masukin rumusnya kayaknya seperti integral pi min pi sampai 0. Kan ini fungsinya ada dua kan tadi ya. Pi plus x sama pi min x. Terus jangan lupa kalau di AN-nya ada cos nx dx-nya. Nah, kalau kayak gini, kalian tulis dulu nih semuanya. Masukin fungsinya. Kalau udah masukin fungsinya, baru kalian ngitung satu-satu. Kan ini bentuknya parsial ya. Bentuknya maksudnya kalau integral ke ini susah dipecahin dengan integral biasa. Jadi kalian perlu yang namanya integral parsial atau integral yang dipermisalkan. Nah, yang ini kan ada dua suku ibaratnya. Kan bisa kelihatan kan. Nah, ini bisa kalian misalin yang ini pakai sama dengan U, yang ini sama dengan dv gitu. Integral U dv aja gitu. Berarti kalau yang ini U, du-nya kan berarti kan turunan terhadap x kan. Du-nya makanya seper dx, satu dx gitu. Kan ini satu kan, diturunin. Terus yang ini kan dv nih, cosine x dx. Kan berarti kalau dv buat dapat v kan diintegralin kan. Ini jadi dapatnya seper n sin nx gitu. Yang ini bagian ini cuma integral biasa aja, integral parsial biasa aja gitu. Terus kenapa yang ini kita nggak usah hitung? Karena ini sama. Kenapa sama? Karena dia itu fungsi periodik. Nah, tahu dari mana periodik? Kalian bisa lihat di sini. Kan rentangnya dari min pi sampai 0 sama 0 sampai pi. Terus fungsinya sama kan? Berarti dia bakal nilainya sama gitu. Nah, mungkin aku lanjut dulu. Kan tadi udah kita tahu kan integral U dv. Nah, cara ngitung integral U dv, U kali V minus integral V du. Terus kan ini kalian udah dapat permisalannya ya, yang di sini. U, du, dv, V-nya udah dapat. Tinggal kalian masukin ke sini rumusnya gitu. Kalian tadi U-nya sama kan P plus X. Terus V-nya seper N sin NX. Ini kan. Dikurangi integral seper N sin NX. Itu kan berarti dia V-nya. Dikali du. Du-nya kan 1 dx kan. Ini dx. Gitu. Terus tinggal kalian hitung biasa aja kan ini berarti plus X ini masih tetap. Kita hitung belakangnya dulu nih. Ini kalau kalian integralin seperen sin nx bakal ketemu minus seperen kuadrat cos nx. Terus tinggal kalian ini kan tinggal minus kali minus jadi plus. Terus ini kalian biarin dulu aja. Hitung yang belakangnya dulu yang bisa lebih gampang dihitung. Nah, kalau udah tinggal kita balikin lagi ke fungsi awalnya. Kan dia rentangnya min pi sampai 0 kan. Kita ngitung yang ini dulu nih. Yang ini kan sama kita ngitung nanti. Kan berarti kan min pi sampai 0 kan rentangnya. Terus kita tinggal masukin ya 0 sama min pi-nya. Berarti kan ini 0 kurang 0, masukin aja semuanya. Ntar ketemu hasilnya segini. 0 min 0 tambah seper n kuadrat min minus cos n pi per n kuadrat gitu. Nah, kalau udah, berarti kan kita tahu kan yang fungsi yang ini, yang ini min pi 0 pi plus x cos nx dx itu hasilnya yang ini. Ini kan 0 kan. Terus yang ini karena dia sama juga periodik, berarti kan dia juga sama kan nilainya seper n kuadrat minus cos n pi per n kuadrat. Berarti kan dia nilainya 2 kali kan. Makanya di sini muncul 2 itu. Per pi-nya dari mana kan dia rumus awalnya kan gini kan. AN sama seperti integral ini kan. Nah, makanya di sini jadi 2 per pi. 2-nya muncul karena ini 2 kali kan hitungnya. Buat yang fungsi pertama yang 0, min pi sampai 0,
sama fungsi keduanya 0 sampai pi kan. Makanya 2 kali gitu, karena dia periodik gitu. Terus ini kan berarti per n kuadrat min kosen pi per n kuadrat. Nah, kosen pi, kalau bentuk sederhananya, min 1 pangkat n. Berarti kalau misalkan min kosen pi, berarti kan minus 1 minus n kan. Gitu kan, tinggal tambahin minus aja. Nah, kalau udah dapat bentuk kayak gini, kalian tinggal masukin angka bilangan biasa aja. Misalkan kalian masukin 1 nih. Ntar kalian tahu kalau hasilnya 1, ntar dapat hasilnya tuh segini kalau ganjil. Atau misalkan 3. Ntar kalian bakal dapat hasilnya segini gitu. Tapi kalau misalkan genap, misalkan kalian naruh 2 dan 2 gitu. Ntar kalian bakal dapat nilainya 0 gitu. Jadi di sini tuh bakal ada 2 kemungkinan. Makanya kalian kalau udah dapat bentuk kayak gini, kalian nulis sama dengan gini. Kemungkinan pertama untuk yang ganjil, kemungkinan kedua untuk yang genap gitu. Atau misalkan cuman sampai sini juga sebenarnya nggak apa-apa kayak density tadi kan. Tapi kalian nulis dalam bentuk sigma gitu. Sigma n sama dengan 1 sama dengan sampai hingga gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih gampang lagi, sebenarnya bisa sampai nulis kayak gini sih. Biar kalian tahu pasti deretnya tuh berapa gitu. Ada yang ditanya dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada mungkin lanjut lagi. Kan berarti kan tadi rumus bentuk umumnya kan ini. Fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos n x plus bn sin nx. Nah, tinggal kalian masukin nilai A0 nya, an nya sama bn nya. Kan tadi kan bn yang 0 kan, karena dia fungsi genap. Terus kalian A0 sama n nya udah dapet. A0 kan pi. An nya tuh tadi nih 4 4 per pi n kuadrat kalau yang buat yang ganjil. Kalau yang genap 0. Berarti yang genap nggak usah dimasukin. Yang ganjil aja yang dimasukin. Gitu. Nah, udah. Berarti kan ini A0 pi per 2 ditambah. Ini kan dia yang tadi yang di sini 4 per pi n kuadrat yang ini dengan n sama dengan ganjil gitu. Berarti kalian masukin n sama dengan ganjil. Berarti kalian masukinnya n sama dengan 1, 3, 5 gitu aja. Kan berarti ini jadinya pi per 2 ditambah kalau kalian masukin 1 kan jadi 4 per pi cos x. Kalau misalkan kalian masukin 3, jadinya 4 per 9 pi cos 3x gitu. Sampai titik-titik gitu. Jadi untuk soal ini, fx sama dengan pi plus x sekian, dengan pi min x sekian, dia bakal menghasilkan deret V-nya segini. Pi per 2 tambah 4 per pi cos x sampai titik-titik gitu. Sampai sini mau ada yang ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada mungkin aku lanjut nomor 2. Ini cuma 2 nomor doang sih bahasnya. Sama mungkin ada satu yang singkat gitu. Lanjut lagi. Ini nomor 2-nya katanya ada fungsi fx sama dengan x untuk rentang 0 sampai pi dan x min 2pi untuk rentang pi sampai 2pi. Nah, sekarang kita harus nentuin dulu nih fungsinya dia ganjil atau genap. Berarti kalau misalkan fungsinya fx sama dengan x, kita cek nih kalau misalkan f-nya diganti sama min x, ya kan berarti hasilnya min x. Terus kalau misalkan fungsi kedua fx sama dengan x min 2pi, terus kalian ganti f-nya sama dengan min x, x-nya ganti jadi min x, b-nya jadi min x, min 2pi. Nah, berarti kalian udah tahu nih, kalau misalkan f min x, berarti dia sama dengan minusnya fx kan. Nih, kan ini kan f min x. Ini kan min x, berarti kan dia minusnya dari fx kan, gitu. Berarti dia tuh masuknya fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil, berarti kan dia A0-nya sama dengan 0, AN-nya sama dengan 0, gitu.
Berarti kalian nggak perlu capek-capek nyari yang A0 sama AN-nya. Gitu. Makanya di sini kalian bisa langsung A0 sama dengan 0, AN-nya sama dengan 0. Gitu. Terus tadi kita tinggal nyari yang BN-nya aja. Nah, kan BN sama dengan seperpi integral min Pi sampai Pi fx sin nx dx kan. Nah, kalian tinggal masukin sih fungsi x-nya. Karena ya fungsi x-nya ada dua kan. Yang x untuk rentang ini sama x min 2pi untuk rentang yang ini. Nah, tinggal kalian masukin yang seperti integral 0 sampai pi x sin nx dx ini untuk rentang yang pertama. Terus habis itu dari rentang min pi sampai 2pi x min 2pi sin nx dx gitu. Terus lanjut lagi, tinggal kalian jabarin. Kan yang ini x min 2pi kan. Kan berarti ini bisa kalian pecahkan. Yang ini sama yang ini. Yang x sama yang min 2pi gitu. Makanya di sini kalian bisa mecah x sin nx sama min 2pi sin nx. Yang ini tetap biarin aja gitu. Kalau udah, kan berarti tinggal kalian hitung aja nih. Seperti integral yang ini, kenapa hilang? Karena dia nilainya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kalian bisa hitung sendiri. Kalau misalkan si 0 sama pi-nya dimasukin ke sini. Tadi hasilnya 0, makanya kita cuma ngitung yang ini. Berarti kita masukin 0 sampai 2pi. Karena ini kan nyatu kan. Kan ini kan sama kan fungsinya nih. X sin X, X sin NX. Sedangkan ini 0 sampai pi, ini pi sampai 2pi. Makanya di sini integral 0 sampai 2pi, fungsinya X sin NX dx gitu. Ditambah pi sampai 2pi min 2pi sin NX dx gitu. Terus kalau udah tinggal kalian permisalin kayak integral parsial. Karena berarti ini U, ini V kan. Berarti tinggal kalian U V aksen min U aksen V kan. Tinggal gitu aja kan. Terus kalian bakal dapat kalau udah dipermisalin X dikali min cos NX per N. Terus rentangnya kalian tulis dari 0 sampai 2pi. Terus habis itu 1 dikali dikurangi dikali minus sin nx per n kuadrat rentangnya 0 sampai 2pi. Kan rumusnya ini kan nih. Tinggal kalian masukin aja gitu. Gitu deh. Terus habis itu kita ngitung yang satunya lagi yang fungsi yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Kan bahkan dia tinggal ini sama aja. Ini misalnya jadi U, ini misalnya jadi dv kan. Tinggal ini, ntar kalian bakal dapat nilainya segini. Gitu. Ininya masukin jangan lupa batasnya min pi sampai 2pi kan. Batasnya kalian ngikutin nama integralan di sini. Gitu aja. Sampai sini mau ditanya dulu nggak tentang permisalan U sama V? Gimana? Sebenarnya ini tinggal permisalan biasa aja sih. Harusnya kalian udah belajar di matematika 2A ya. Itu sih. Mungkin lanjut ke sini. Ini kan berarti tinggal kalian masukin 0 sama 2pi-nya kan. Terdapat nilainya sekian. Untuk yang ini. Terus yang ini kalian dapetin dari sini. Tinggal masukin aja nilainya. Kan berarti kalau yang ini kan dia dapat dari pi sampai 2pi gitu. Kalau udah, kalian tinggal masukin hasil akhir dari si BN ke rumus awal yang tadi. Yang ini. Kan rumusnya H0 per 2 tambah sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga AN cos NX plus BN sin NX. Nah, baik lagi ke rumus yang tadi, kan berarti ini muncul seperpinya kan. Dari si BN-nya yang ini. Kan rumusnya seperti kan. Ini
hasil dari integralnya. Nah, kalian nanti hitung biasa, masukin angkanya, angka n-nya maksudnya, bakal dapetin nilainya segini. Nah, baru kalau udah dapetin nilainya segini, kalian masukin ke fungsi awalnya, yang ini, gitu. Sebenarnya kalian punya dua opsi ya, mau nulis yang kayak gitu atau yang sama dengan A0 per sigma n sama dengan 1 AN cos NX tambah BN sin NX. Gini, kalau yang ini, dia kan berarti dia nggak ada setengahnya kan, berarti dia kalau A0-nya sama dengan seper 2pi. Kalau yang ini, A0-nya sama dengan seper pi aja. Gitu, soalnya setengahnya ada di sini. Gitu, itu aja sih. Sampai sini mau ada yang ditanyain dulu nggak? Nanti hasil akhirnya kayak gini, fungsi deretnya. Sebenarnya fungsi deret kan kalau misalkan yang kayak density tadi dia masih ada bentuk ininya ya, masih ada bentuk n sama dengan 1 sampai kita hingga kan ada bentuk sigmanya. Kalau di sini aku langsung kayak ngejabarin apa namanya deretnya aja gitu. Udah sama aja, cuman tergantung kalian lebih gampang yang mana. Itu aja sih. Yang di sini bisa kalian bentuk jadi sigma atau kalian masukin nilai n-nya satu-satu gitu. Gitu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum gitu? Ini mungkin bakal aku kirim juga catatan materi tahun lalu sama coretan tutor. Terus mungkin satu soal terakhir yang ini deh. Ini contoh soal aja. Sama kayak tadi. Diketahui efeknya sama dengan min K dari rentang min pi sampai 0. Terus fungsi keduanya K 0 sampai pi. Kan berarti kan dia periodenya 2 pi kan. Dari min pi sampai pi. Terus ini cara kalian gambar aja sih sebenarnya. Kalau misalkan disuruh gambar ke di PR, kan berarti kan dia dari min pi sampai pi kan. Terus dia nilainya K sama min K. Berarti tinggal kalian gambarnya sesuaiin sama fungsi awal lah. Gitu. Kayak gini. Terus sesuai yang tadi, kita pertama ngitung dulu dia fungsi ganjil apa fungsi genap. Kalau ini, kalau kalian masukin misalkan fx sama dengan min fx kan, kemudian dia sama dengan min k kan. Ini min k sama dengan k kan. Ditambahin minus. Berarti kan dia sama kan, makanya dia fungsi ganjil. Berarti dia nilai A0 sama dengan 0, AN sama dengan 0. Berarti kita tinggal ngitung si BN-nya aja. Nah, BN ya, tinggal kalian ngitung seperti integral fx sin nx. Ini fungsi pertamanya min pi sampai 0, fungsinya min k, terus fungsi keduanya 0 sampai pi, fungsinya k. Gitu. Terus kalau udah, jadi tinggal kalian masukin, keluarin si min k-nya kan. Kan dia koefisien kan bisa dikeluarin, tinggal ngitung si min pi sampai 0 sin x sama 0 sampai pi sin x. Ntar bakal ketemu hasilnya segini. Gitu. Terus kayak tadi, tinggal kalian masukin kalau misalkan n-nya ganjil sama kalau misalkan n-nya genap. Ntar ketemu kalau misalkan genap nilainya 0, kalau ganjil sama dengan 2. Gitu. Terus berarti kalau misalkan B-nya sama dengan 1, kan ini ganjil kan 1. Berarti dia 4K per pi. Terus kalau misalkan B-nya sama dengan 3, dia 4K per 3 pi. Terus kalau misalkan B-nya sama 5, 4K per 5 pi. Terus kalian tinggal masukin ke rumus awalnya. Ini kalau dalam bentuk apa namanya sigma gini. Kalau misalkan dalam bentuk yang awal tadi, berarti kan dia tinggal ini aja 4K per pi plus 4K per 3 pi tambah 4K per 5 pi tambah titik-titik. Kan dia kan AN-nya sama dengan 0, A0 sama dengan 0 kan.
Nah, dia tinggal nilai BN aja gitu. Nah, gini. Gitu. Sebenarnya kalian kalau di fungsi apa soal-soal delete void itu kalian cuman cara step-stepnya ya. Kalian harus tahu bentuk umumnya ini. Terus kalian cari nilai A0, AN, sama BN. Nah, sebelum kalian cari nilai A0, AN, sama BN, kalian tentukan dulu dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Kalau misalkan fungsi ganjil, berarti dia AN-nya yang 0, AN sama 0, 0. Yang A-nya yang 0. Kalau misalkan dia fungsi genap, dia berarti BN-nya yang 0 gitu. Gitu aja sih. Terus tinggal kalian ntar kalau udah dapat A0, AN sama BN-nya, tinggal kalian masukin ke sini bentuk umumnya. Kayak gitu aja. Gitu sih. Nih, kayak gini. Nanti aku bakal kirim catatannya sih. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah pas waktunya? Sampai 9:30. Aman? Nanti aku bakal kirim juga soal yang 2 soal ini. Oke, mungkin karena udah nggak ada yang nanya dan udah cukup malam juga. Mungkin tutor hari ini sampai sini dulu. Bakal dilanjut minggu depan dengan materi yang nanti bakal diikut lagi sampai mana kelas kalian gitu. Nanti mungkin aku bakal kirim catatan ini ke Rasya, ntar Rasya boleh apa share ke teman-temannya gitu. Nanti buat yang K01 aku kirim ke Densi. Gitu sih. Mungkin sekian uh, tutor hari ini. Makasih udah join. Boleh keluar ya, Kalau boleh lihat. mau nambahin dikit Oh iya ya, boleh boleh. yang tadi yang belum selesai itu. Sorry ya, dikit aja. Ya udah boleh boleh. Sok sok. Sip. Bisa nggak Den? Harusnya. Nah, yang ini ya, tadi tuh udah sesuai sih, cuman aku salah minusnya. Ini kan kalau cosinus itu kan min 1 pangkat n aja gitu. Kalau kita mau ubah karena dia fungsi genap itu berarti sorry, karena iya nggak ngerti itunya. Intinya pokoknya kalau cosinus NP ini harusnya minus 1 pangkat n aja gitu. Cuman karena ini ada negatif ya, berarti kan kayak ini kalau dijabarin tuh nanti jadinya min 1 pangkat n dikalikan sama min 1 gitu. Depannya kan ada min 1 nih. Berarti ntar ini kayak min 1 dikalikan min 1 pangkat n, berarti kan bisa digabungin aja ya. Jadi ini plus 1 gitu. Mau nambahin itu aja sih paling buat selanjutnya. Ya udah. Nah, gitu aja sih buat yang apa penjabarannya, kalian jabarin sendiri aja. Udah gitu aja. Farel ada lagi? Sorry ya, nambahin tadi. Nggak apa-apa. Aman sih. Mungkin udah Den. Ada lagi nggak? Ada yang ditambahin lagi? Udah aman. Oh, oke. Mungkin berarti kita kasih tahu aja kayak kan ini kita disuruh bakal ngadain tutor per minggu. Terus ya mungkin kayak cukup sejam doang ya. Dan kita bakal lebih banyak bahas latihan soal dan ngikutin dengan materi di kelas kalian. Jadi mungkin nanti aku bakal nanya ke Rasya gitu buat kelas K02, terus nanti Densi bakal nanya ke K01 buat materinya sampai mana. Gitu aja sih. Sama mungkin kalau bakal ada PR, kita bakal bahas ya Densi. PR kalau udah Aman. dikumpulin gitu maksudnya. Kalau udah dikumpulin ya gitu. Itu sih mungkin sekian tutor hari ini.
kita lanjut di minggu depan gitu. Makasih ya udah